Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Subuh pada pagi hari ini kita mendapatkan banyak bonus selain hadiah utama yang sudah didapat. Hadiah utamanya adalah sholat subuh berjamaah. Siapa yang sholat subuh berjamaah, maka dialah orang yang menjadi seorang mukmin yang sebenar-benarnya dan bukan menjadi seorang munafik. Karena salah satu ciri orang munafik adalah berat untuk melaksanakan sholat jamaah subuh dan isya. Yang kedua, kita mendapatkan nikmat yang disediakan oleh Allah di saat fajar seperti ini. Semua kebaikan yang ada di dalam bumi, di langit, antara langit dan bumi. Nah, nikmat yang disediakan oleh Allah pagi hari ini adalah udara yang segar. Sehat badannya bisa berjalan. Sehat badannya sehabis tidur semalaman. Walaupun saat tidur sebenarnya tidak perlu berjam-jam, hanya beberapa menit. Pagi ini dapat bonus thalabul ilmi. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini semakin menambah kemantapan kita untuk menjalani hidup dan kehidupan yang kita warnai dengan beribadah makhluk maupun wairu makhluk. Sholawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga semakin bertambah usia, semakin dikurangi nikmatnya oleh Allah. Saat muda masih bisa keliling alun-alun 10 kali. Sekarang jangankan keliling halaman, keliling kamar saja berat. Semakin bertambah usia, semakin dikurangi nikmatnya oleh Allah. Dikala kita usia 30-40 tahun, yang namanya santai saudara, kambing sudah gimana? Enak. Sekarang sebenarnya enak, tapi alot dan lain sebagainya. Untuk itu, semakin bertambah usia, mari kita semakin meningkatkan keittibaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rahimakumullah. Hidup yang sedang kita jalani ini adalah bagian dari sunnatullah.
Artinya orang hidup sudah ditakdirkan oleh Allah. Dan bahkan berapa lamanya orang hidup juga sudah ditetapkan oleh Allah. Sayang, ketetapan yang dikeluarkan oleh Allah itu tidak ada suratnya hitam di atas putih, semacam perjanjian, semacam surat keputusan yang bisa kita pakai ancer-ancer sampai kapan kita akan hidup. Kenapa? Karena Allah bermaksud, Allah memiliki satu maksud bahwa manusia ditakdirkan, diberi kesempatan oleh Allah untuk hidup itu agar manusia benar-benar berhati-hati dalam menjalani hidup dan kehidupan. Kenapa mesti harus hati-hati? Karena kehidupan di dunia ini jelas banyak rintangannya, banyak godaannya. Kalau zaman dulu orang hidup, godaan itu adalah wanita. Siapa yang tidak suka dengan wanita cantik? Semua senang. Mau tua, mau remaja, apalagi dewasa puber, kalau melihat wanita cantik pasti senang. Betul, Pak Imam? Mana Bu? Kalau ibu-ibu melihat jejaka laki-laki ganteng, senang kaya raya, gimana? Pasti senang. Itu wajar. Sekarang godaan hidup itu barangkali sedikit bergeser, tapi ada yang menyimpang. Pergeseran godaan hidup sekarang beralih kepada harta dan kekayaan. Karena dianggap harta dan kekayaan adalah akan membawa kehidupannya bahagia selama-lamanya, bahagia setinggi-tingginya. Padahal selama-lamanya orang hidup itu sudah ditetapkan oleh Allah, sekalipun ada yang lebih dari 100. Nah, kalau penyimpangan sekarang, penyimpangan hidup. Jadi andai kata saya kok ini menyukai wanita dalam rangka meneruskan keturunan, memenuhi nafsu biologis, itu wajar. Ada orang yang ingin memenuhi nafsu biologisnya laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Bahkan ada juga yang secara pribadi melakukan tindakan masturbasi maupun onani. Ini wanita, entah itu godaan kursi kedudukan, empuk, sudah pernah duduk tidak kurang dari setahun bahkan 10 tahun, sangat menikmati kehidupan, masih pengen duduk lagi. Dia lupa orang yang seperti itu nanti pada saatnya juga akan didudukkan, digalikan tanah, alias akan mati. Lupa akan digalikan tanah. Gali itu kan kalau bahasa Jawa diduduk, geduk. Lupa bahwa dia akan mati. Sehingga Bapak Ibu, dunia yang sedang dijalani oleh seluruh manusia, apapun agamanya, suku, bahasa,
sebenarnya adalah merupakan mazra'atul hayat, sawah tempat untuk menguji kehidupan manusia. Bapak Ibu rahimahullah, oleh karena Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan sampai kapan orang itu hidup dan pasti akan diakhiri oleh Allah, maka menjadi sangat penting beriman kepada malaikat. Malaikat itu siapa? Malaikat itu adalah ciptaan Allah dengan segala macam pangkat dan jabatannya. Ada malaikat yang nanti menjaga surga, ada malaikat yang nanti menjaga neraka, ada malaikat yang akan menghampiri kita, menjabut nyawa, dan seterusnya dan seterusnya. Bapak Ibu rahimahumullah, malaikat itu karena makhluk ghaib, maka sebagai seorang mukmin harus mempercayai bahwa malaikat itu benar-benar ada dan pasti akan menemui kita setelah mendapatkan perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Kapan malaikat ini menemui kita? Mungkin dalam bayangannya kalau ditanyakan kapan manusia akan ketemu dengan malaikat, jawabannya saat berada di alam kubur. Itu tidak salah. Tetapi sebenarnya malaikat yang akan menemui kita di alam kubur itu sudah menemui kita terlebih dahulu pada saat kita ini hidup di dunia, yaitu malaikat Raqib dan malaikat Atid. Tugas malaikat Raqib dan Atid tidak lain dan tidak bukan adalah menvideo, merekam. Kalau dulu rekaman itu hanya suara, RRI muncul, TVRI ada suaranya, ada gambarnya. Sekarang tidak usah pakai ribet peralatan yang begitu lengkap, cukup benda kecil seperti ini, siapapun bisa di video. Ini ciptaan manusia, apalagi ciptaan Allah lebih lengkap. Bahkan sebelum manusia ada, Allah sudah menciptakan yang merekam perbuatan manusia. Siapa? Malaikat Raqib dan Atid dan malaikat-malaikat yang lainnya. Ketika kita nanti sudah selesai kontraknya hidup di dunia, kontrak yang terakhir selesai adalah kemarin yang meninggal dunia yang biasanya menggali kubur pojokan. Bahasa apa? Tunggu di kuburan sampai setengah 5 belum datang. Juga akan berpindah ke alam kubur. Alam kubur itu ada, tapi tidak kelihatan. Yang kelihatan adalah kuburan. Sini. Itu ada kuburannya, sana ada kuburan. Tapi di dalamnya seperti apa kondisinya tidak tahu. Tapi yang jelas tempat yang namanya kuburan yang ingin mati
Oh, nggak ada. Semua gede-gede, nggak ingin mati. Kenapa tidak ingin mati? Kalau ditanya, kamu mau ingin hidup berapa tahun lagi? Jawabannya 1000 tahun. Itu tidak salah, 1000 tahun. Dalam Al-Quran surat Al-Has, Allah menyatakan bahwa menurut perhitungan Allah, 1 hari di alam kubur sama dengan 1000 tahun menurut perhitungan manusia. Kita bayangkan Pak, 1 hari di alam kubur. Jadi pagi ini sampai besok pagi 1 hari, itu sama dengan 1000 tahun. Nah, kalau sudah dikubur bertahun-tahun, siapa? Banyak. Pak Pardi, ya kan? Pak Pardi yang mana? Yang getol, yang suka donor darah. Imam kita, Pak Soleh, Pak Yasin, dan lain sebagainya. Sudah berapa tahun? Dan kita tidak tahu sampai kapan. Sehingga wajar kalau orang ditanya, apakah kamu ingin mati? Jawabannya tidak. Atau minimal nanti. Ini sudah disindir dalam surat Al-Jumu'ah ayat 8. Bismillahirrahmanirrahim. Kul innal mautal ladzi tafirruna minhum fa innahum mulaqikum. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya kematian yang tafirru, engkau tidak mau, engkau mengingkarinya, tidak ingin mati, fa innahu mulaqikum, pasti kematian itu akan menjemputmu, tinggal waktu saja. Kalau sudah mati mau dibawa kemana? Tsumma turadduna ila alimil ghaib, lalu masuklah ke alam ghaib, yaitu alam kubur. Untuk apa? Wasyahadati, ditunjukkan ini apa yang sudah kamu lakukan, apa yang sudah engkau kerjakan, melalui beberapa catatan-catatan yang dimiliki, dilaporkan oleh malaikat Raqib dan Atid. Dan dijelaskan, ini catatan kamu, ini catatan kamu, fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Bapak Ibu rahimakumullah, di dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah dan Tirmizi, Rasulullah menggambarkan tentang kondisi mayit yang ketika itu sudah masuk di alam ghaib, alam kubur. Gimana? Idza kubiral mayyitu aw qala ahadukum atahu malakani aswadani azraqani. Ketika mayit sudah berada di alam kubur, mayit itu kan ada 2 alam. Mayit di alam dunia namanya jenazah, kan belum dikubur. Dan mayit di alam kubur ya namanya mayit. Itu didatangi oleh 2 malaikat, yang satu warnanya hitam, yang satu warnanya biru. Yuqalu li ahadihimal munkaru wal akharu nakir. Maka salah satunya mungkar maupun nakir itu akan bertanya kepada mayit ini. Apa perkataannya? Fayaqulani ma kunta taqulu fi hadzal rajuli. Ini siapa ini?
Ini siapa ini? Mungkin bisa jadi yang ditanya gelagap-gelagap, kaget. Wong sedang tidur dibangunkan, bangun. Lalu ditanya, ini siapa ini? Coba kalau bangun. Ini teh susu anget jahe. Mungkin langsung matanya terbelalak dan senang. Nah, mendadak bangun ditanya, ini siapa? Fayaqulu, maka yaqulu, mereka menjawab sebagaimana ketika di dunia, saya nggak kenal itu, entah itu siapa, saya nggak kenal. Yang dimaksud ini itu siapa? Ini itu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kamu kenal apa tidak? Dulu ketika diminta, ayo ikut sunnah Rasulullah, tidak mau. Ayo ikut ibadah sesuai dengan contohku, contoh Rasulullah, sallu kama ra'aitumuni usolli. Dia nggak mau dan lain sebagainya. Maka ketika orang yang ditanya oleh malaikat seperti itu tidak kenal, orang-orang yang sudah meninggal seperti itu jauh dari syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Syafaat itu hanya diberikan oleh Allah melalui yang diridhoi, diizinkan oleh Allah. Siapa? Yaitu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada sebuah hadis yang panjang. Seseorang itu minta syafaat kepada Adam, kepada Nuh, Ibrahim, Musa, Isa dan seterusnya. Semua angkat tangan. Dia malu dengan perbuatan salahnya. Yang terakhir adalah ada seorang hamba Allah yang dia sujud berlama-lama mohon kepada Allah supaya diberi kekuatan memberikan syafaat. Lalu suruh bangun. Siapa itu? Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu rahimakumullah, kehidupan alam barzah seperti digambarkan oleh orang yang sedang tidur. Coba Bapak Ibu, tadi makan tidur jam berapa? Jam 9. Oh, ada yang jam 8. Wah, kegasikan. Jam 9 mulai tidur. Tapi saat badan sudah kita rebahkan, langsung les apa ketak-ketik. Oh, masih ketak-ketik, glebek naman, glebek kiwa, molet tengen, molet kiwa, orang merem-merem. Artinya masih bingung, pikirannya masih kemana-mana. Itu wajar, karena apa? Memang di situ orang yang meninggal dunia itu digambarkan orang yang begitu tidur angler, begitu bangun. Jam berapa ini? Jam 3, alhamdulillah. Jam berapa ini? 3:30, alhamdulillah. Bangunlah, dia jalan kaki menuju kamar mandi, ambil air wudhu, sholat minimal witir, tentrem, ayem, damai, sejahtera. Walaupun di meja makan belum ada mendoan dan teh hangat. Yang satunya orang yang tidur mulai jam 9, baru jam 10:30 bangun. Aduh, duitku mau tak simpen ngendi? Berjalanlah dia nyari uangnya. Oh, udah ketemu, tidur lagi.
bangun lagi, wah pintunya tadi belum dikunci, tidur lagi, bangun lagi, beser, kenceng lagi, tidur lagi, bangun lagi. Itu gambaran orang yang di alam kubur yang penuh dengan mengalami penderitaan, gelisah, tidak tenang. Kenapa? An-naru yuraduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyya wa yauma taqumus sa'atu udkhulu ala fir'auna asyaddal 'adzab. Kepada mereka yang ada dalam alam kubur itu ditampakkan ini neraka, ini surga. Kamu pilih yang mana? Ini surga itu ibaratnya orang yang tidur angker, begitu bangun dia mendapatkan dalam kondisi ceria. Ini neraka. Kalau orang Jawa bilang sudah nggak tenang tidurnya, sebentar bangun, sebentar bangun, karena terbayang oleh akan masuk neraka. Wa yauma taqumus sa'atu afiru ala fir'auna asyaddul 'adzab. Maka dikatakan kepada mereka oleh malaikat, masuklah engkau wahai Fir'aun dan para pengikutnya atas azab yang sangat keras. Fir'aun itu siapa? Tuhan. Fir'aun itu Tuhan, mengaku dirinya Tuhan. Tuhan itu ya yang maha kaya. Maha kaya itu bisa memberi uang kepada siapa saja untuk memenangkan kontestan. Padahal 2029 masih jauh. Loh, Bapak Ibu, Tuhan itu awalnya bunyinya Tuhan, yang dipertuan agung Sayyidin Panotogomo ingkang sinuwun Sri Susuhunan Hamengkubuwana. Tuhan menjadi Tuhan. Sehingga kalau sekarang orang itu dipertuhan oleh hawa nafsu, berarti dia mendukung tuannya yang kaya raya untuk diperhamba oleh nafsunya dia. Dan yang menjadi hamba ini berada dalam cengkraman Tuhannya. Bapak Ibu rahimahumullah, persoalan kematian, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Allahu yatawaffal anfusa khina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah memegang jiwa orang ketika matinya dan memegang jiwa orang yang belum mati di waktu tidurnya. Jadi kalau begitu, kita ini sedang jalan, jiwa kita, nyawa kita dipegang oleh Allah. Ketika orang itu tidur, maka saat tidur itu nyawanya juga dipegang oleh Allah. Jadi kalau demikian sebenarnya orang yang sedang tidur itu sebenarnya mati. Hanya matinya sebentar. Itulah mengapa ketika bangun tidur berdoanya alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Bapak Ibu rahimahumullah, untuk itu perlulah kita mengingat bahwa alam kubur itu adalah pasti akan ada siksa bagi yang tentu memiliki amal yang tidak baik, amal yang fahsyat, amal yang mungkar. Menurut Al-Maut wa Alam Al-Barzakh karya Muhammad As-Sufi, ketika menerjemahkan surat At-Taubah 101,
wa mimman haulakum minal a'rabi munafiquna wa min ahlil madinati maraddu 'alan nifaq la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum sanu'adzibuhum marrataini tsumma yuradduna ila 'adzabin adzim. Di antara orang Badui di sekitar kita, demikian juga orang munafik. Di antara penduduk Madinah ada orang munafik. Mereka sangat keterlaluan kemunafikannya. Orang munafik itu adalah orang yang tidak cocok antara apa yang ada dalam hati dengan perbuatan, antara yang ada dalam pikiran dengan hatinya. Itu siapa saja. Maka orang yang seperti itu sanu'adzibuhum marrataini akan disiksa 2 kali oleh Allah. Dan siksa itu bisa di dunia maupun di akhirat. Nah, untuk itu Bapak Ibu, karena kita hidup di dunia pasti akan berakhir dan pasti kita nanti akan menuju ke alam kubur, maka dunia adalah tempat memperbaiki diri. Jika salah, kita segera bertobat kepada Allah. Jika salah dengan sesama, kita meminta maaf. Dan dunia adalah tempat berdoa kepada Allah agar nanti di alam kubur kita terhindar dari siksa alam kubur. Itulah doanya. Selesai sholat kita berdoa, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nari jahannama wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Itu jangan lupa. Semoga dengan setiap kali kita berdoa dan sholat dengan secara baik, kita akan mendapatkan rahmat dari Allah dan mendapatkan syafaat dari Rasulullah, serta terhindar dari siksa dunia maupun siksa neraka maupun siksa kubur. Amin ya rabbal alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana la tuzigh qulubana